Jadi saya dan sahabat saya Mas Kirdi Putra punya karakter yang berlawanan. Kami tuh sudah 20 tahun berbisnis bareng. Satu syaratnya, kami nggak boleh satu kantor. Kenapa? Karena karakter kami berlawanan. Pasti berantemnya. Contohnya gini, saya ini global, orangnya global. Partner saya, Mas Kirdi, itu orangnya detail. Bisa dibayangkan, saya kalau ngomong kalimatnya simpel. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, saya pengen anu. Bagi orang detail, kata-kata nggak mau tahu mau anu tuh apa? Dia minta lebih rinci lagi, gitu ya, lebih rinci lagi. Kemudian saya ini risk taker, dia safety player. Jadi dia kalau bos ini belum detail nih, ini belum pas nih, dia harus secure. Saya beta aja, saya eksekusi. Itu kalau bisnis. Karena itu kami udah 20 tahun. Jadi ingat bahwa untuk Anda sukses, Anda bisa melakukan apapun sendiri. Contohnya, Anda bisa jualan kacang, Anda menjadi sukses. Anda berbisnis properti sendiri, Anda bisa sukses. Tapi menjadi milioner dan menjadi bilioner, percaya saya, Anda perlu tim. Nah, tim seperti apa yang Anda butuhin? Percaya saya, tim yang Anda butuhkan adalah tim yang oposit dengan Anda. Itu berita buruknya. Maksudnya oposit gini, karakternya berlawanan. Kalau Anda orangnya suka nabung, pelit, gitu ya, ambil kata ekstrim aja, suka nabung, pelit, sangat calculated gitu ya. Apa yang terjadi kalau karakter teman Anda atau partner Anda seperti itu juga, hitung-hitungan juga dan lain sebagainya, nggak pernah jalan itu usaha Anda. Dan Anda cari orang seperti apa? Anda cari orang yang berlawanan dengan Anda, yang suka pamer, yang suka show off, yang suka belanja, yang nggak bisa nabung. Karena orang kayak gini selalu up to date dengan informasi, selalu up to date dengan fashion, dan selalu bisa melihat sisi positif. Sementara kita orang-orang yang pelit seperti saya ini adalah selalu melihat dari sisi negatif gitu ya. Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau banjir gimana? Nanti kalau coronavirus 70.000 gimana? Ngerti nggak? Itu sifat alami saya. Ada sifat seperti sekarang yang pemimpin sekarang, enggak kok, corona itu nggak mematikan, cuma 2% gitu ya. Jadi kalau kena 100 orang cuma 2 orang gitu kan gitu. Walaupun kalau orang seperti saya bilang, gimana kalau nanti 100.000, 2% itu kan 2.000 kan banyak, rumah sakit aja nggak cukup dan lain sebagainya. Oh, nggak bakal ke sana, itu yang positif gitu. Kebetulan yang positif ini adalah pejabat negara gitu ya. Bisa dibayangin kalau yang positif, yang negatif seperti saya, bawaannya kan pengen perang sama Cina, pengen perang sama Amerika, bener nggak? Pengen mendirikan kedaulatan sendiri gitu. Mana mau saya bergabung sama Cina atau Amerika gitu ya. Ini contoh aja, karena sifatnya adalah pelit tadi gitu ya. Ngapain harta gue dikasih ke Amerika gitu ya? Ngapain bangun jalan tol pakai duitnya Cina? Itu contoh-contoh saja gitu ya. Jadi sekali lagi, bukan apa-apa. Pada saat orang seperti saya, si Sontoloyo ini jadi, negara ini pasti gemeteran karena bawaannya pengen perang aja sama negara-negara penjajah itu gitu ya. Orang kayak saya ini kayak Soekarno lah kira-kira, bawaannya pengen meledak-meledak gitu ya. Jawa Timurannya keluar, anco-ancoin orang gitu ya, anco-ancoin negara lain gitu. Pasti gayanya orator yang nembak-nembak Trump lah, kalau nanti penggantinya siapa juga serang juga gitu. Oke, itu hanya sebagai contoh. Nah, jadi kita kembali ke Sio Kaya. Untuk sukses Anda bisa melakukan apapun, tapi untuk jadi milioner atau bilioner Anda perlu partner. Dan partner ini karakternya harus berlawanan dengan Anda, karena siapa yang garuk punggung Anda adalah orang partner Anda. Jadi teamwork, jadi talent, bakat Anda, win the game. But championship need a teamwork. Jadi teamwork win championship. Sekali lagi, yang kita mau ceritakan hari ini adalah kedua-duanya. Bagaimana menemukan talent kita dan bagaimana kita mencari partner gitu ya. Nah, Sio Kaya ini akhirnya adalah dapat 2 hal yang saya pelajari. Satu dari CEO-nya Primbon Jawa tadi. Yang pertama adalah dari Carl Gustav Jung. Saya ini mengidolakan dia sekali. Jadi saya pelajari tentang sifat. Jadi manusia itu ada 2. Manusia itu ada 2. Ada orang manusia yang sangat kreatif atau orang langit, ada orang yang di bawah yaitu orang bumi, orang sensori. Kalau Anda berbisnis internet, berbisnis digital marketing,
Anda cuma bisa menjual ke 75% manusia. Anda tidak bisa menjual ke 25% manusia yang orang sensori. Orang sensori ini dia harus menyentuh dulu. Misalnya dia mau beli kain, spray gitu, dia harus sentuh spraynya. Dia nggak mungkin lewat internet karena dia nggak bisa pegang, dia nggak bisa nyium baunya. Itu orang sensori. Tapi sisanya mereka bisa membeli lewat internet base. Jadi jangan pikir Anda berbisnis digital bahkan bisa mendapatkan 100% market. Nggak bisa yang sensori. Jadi orang bumi kita sebut orang sensori dan orang langit. Kemudian tadi ada orang yang people person. People person adalah orang yang suka orang. Kemudian ada system person, orang yang tidak comfort dengan orang lain, dia selected. Kemudian dia orang introvert adalah system person, orang extrovert adalah people person. Dan tidak ada orang yang 100% extrovert, tidak ada orang yang 100% introvert. Jadi ada yang 70% extrovert, 30% introvert dan lain sebagainya. Nah, ternyata kalau 4 itu digabung, orang kreatif, orang sensori, orang ekstrovert, orang introvert, ada 4 karakter utama. Dan tentunya ada yang cross, ada yang orang langit ketemu orang people person, ada people person ketemu orang bumi gitu ya. Ada jadi 4 CEO kayak Anda. Ini yang saya mau diskusikan. Jadi pertanyaannya adalah Anda tahu nggak Anda masuk yang mana gitu ya? Mana karakter Anda? Tapi nanti jangan bingung karena kita ada di siokaya.com, Anda masuk sana Anda udah tahu nanti karakternya. Jadi nanti ada rumus 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk sukses Anda harus memahami rumus 1, 2, 3. Rumus 1, 2, 3 itu dalam organisasi Anda harus ada orang langit, harus ada orang manajemen di tengah, dan harus ada orang bumi. Itu syaratnya, gitu ya.